Kalau ini terjadi, ya bukan tidak mungkin ini akan diangkat ke permukaan oleh saya dan dilaporkan. Ya. Apa yang disampaikan Ketua nih ke Pak Haji Rohimad sesaat setelah tahu bahwa Haji Rohimad ini menyerahkan KTA? Apa yang akan disampaikan? Enggak lah. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pemirsa Metro Buana dimanapun Anda berada, kita bergabung kembali di podcast Hongxia. Saya Dadang Metro. Kali ini akan membahas informasi yang datang dari pusat dan dari rakyat. Dan kali ini pula bersama narasumber Ketua DPC PDIP Kabupaten Subang, Kang Maman Widya. Selamat malam. Salam, Pak Dadang. Pemilu beberapa hari lagi nih ya, kalau bicara hitungan hari itu semakin dekat. Nah, kira-kira ritme di Subang, kita bicara Subang, ritme di Subang dalam pelaksanaan ini, pelaksanaan pemilu, kira-kira ini seperti apa ini Pak Ketua? Ya, jadi dengan pemilu yang sudah tinggal beberapa hari lagi, maka kondisi politik di Subang semakin panas. Semakin tinggi ya tensinya. Ya. Baik di tingkat pusat dan di tingkat daerah. Ya. Sehingga kita melaksanakan apa yang menjadi instruksi pusat sesuai dengan azas pemilu jujur dan adil. Ya. Ya, jurdil. Ya. Ya. Tinggal kita sekarang mengamati bagaimana kondisi di daerah. Apakah para penyelenggara pemilu, pemerintah dalam hal ini, apakah jujur dan adil? Ya. Kami punya intelijen khusus untuk mengamati keadaan yang sebenarnya di lapangan. Artinya tensi tinggi ini terkait erat dengan adanya temuan-temuan atau isu-isu barangkali para penyelenggara di Subang agak belok-belok arah atau tidak netral lah dalam hal ini. Atau seperti gimana ini? Ya, ya, sangat betul. Jadi sampai hari ini bahwa isu yang berkembang dan laporan kepada saya ini adanya ketidakberesan, ya. Misalnya adanya pengumpulan para kepala desa oleh oknum tertentu, juga para camat, sehingga kami ini dibuat resah sedikit dan sekaligus meningkatkan kewaspadaan. Ya. Artinya ada mobilisasi terhadap teman-teman taruhlah kepala desa, ASN tertentu atau pejabat tertentu yang dilakukan oleh oknum tertentu sebagai penyelenggara di sini. Ya. Kalau ditunjuk hidung siapa penyelenggaranya? Ya. Jadi menurut informasi ya, bahwa dengan pengkondisian baik oleh para kepala desa maupun camat, ya. Di satu sisi camat dikumpulkan di satu tempat, misalnya saya dengar dari laporan di Rawalele. Di Rawalele, Kecamatan Dawan. Di Rawalele, Kecamatan Dawan, ya. Kapan itu? Sebelum terjadi kampanye yang dilakukan oleh 02. Kampanye Akbar 02. Ya. Jadi Sabtu, sebelum itu sudah ada pengkondisian para lurah. Nih, menurut informasi ya. Iya. Yang kedua juga terdengar ke telinga saya adanya pengkondisian para camat di seluruh Kabupaten Subang oleh Bupati yang sekarang. Oleh PJ Bupati sekarang, ya. Sehingga mengundang saya untuk terus semakin waspada. Kalau ini terjadi, ya. Bukan tidak mungkin ini akan diangkat ke permukaan oleh saya dan dilaporkan. Barangkali PJ Bupati mengumpulkan para camat ini bukan desain kampanye, barangkali Ketua, atau mungkin menurut temuan-temuan yang disadap oleh para intelijen Ketua ini camat dikumpulkan Bupati itu apa maksudnya? Ya kalau tidak dikondisikan
ke arah hal-hal politis, tidak mungkin masyarakat memberi informasi dan laporan kepada saya. A1 berarti ya? A1. Kalau ini, tapi ini akan bersifat informasi. Dan tidak mungkin ada asap, Pak Dadang, kalau tidak ada api. Rakyat tahu pengkondisian pengumpulan camat dalam hal ini untuk arahan politik dan arahan ke pemerintahan itu berbeda. Ya nggak? Sehingga dalam kesempatan ini saya menghimbau baik kepada bupati, kepada para camat, kepada para kepala desa dan aparatur pemerintah lainnya, jangan coba-coba membuat ketidakjujuran, ketidakadilan, atau berpihak lah. Ya, tidak netral lah ini. Dalam arti netralitas. Mengapa? Karena dengan PJ Bupati sekarang, kenapa diturunkan dari Depdagri? Tidak berdasarkan usulan, ya enggak? Saya mengerti bahwa dipinta untuk netralitas. Artinya tidak berpihak kemanapun. Ya, ada misi lah, misi harus netral. Misi yang pertama itu kan netralitas. Yang kedua, mengevaluasi tata kelola pemerintahan Kabupaten Subang, baik di sektor manajemen personal, dalam hal ini ASN sendiri, terutama the right man on the right list-nya. Yang kedua di sektor pembangunan, mana kebocoran-kebocoran, mana kekosongan-kekosongan, sehingga bupati sekarang harus dapat meningkatkan tingkat peningkatan yang lebih bagus daripada yang sudah. Kalau didengar oleh saya di dalam sektor politik, Pak Bupati sekarang benar-benar mengkondisikan camat, bukan tidak mustahil Maman Yudhya akan melaporkan itu. Tapi karena ini kan jadi belum A1. Belum A1, tapi laporan terus dari masyarakat kepada telinga saya. Artinya PJ Bupati ini ternyata bergerak atau diberikan tugas di Subang itu bukan semata-mata untuk sebuah perbaikan tata kelola pemerintahan, tapi ada satu temuan oleh kader ketua bahwa PJ Bupati menggiring ke arah ketidaknetralan dalam soal pemilihan umum, baik pilpres maupun legislatif. Jadi saya berharap kepada pemerintah ASN dalam tanda kutip untuk dapat melaksanakan netralitas sebaik-baiknya. Bikinlah Subang ini secara kondusif, baik polisinya, tentaranya, ASN-nya, para kepala desa atau camat dan lain sebagainya, sehingga Subang ingin menjadi sebutan adalah daerah yang kondusif, netralitas dan legalitasnya terjamin karena tidak ada gangguan apa-apa. Kira-kira langkah ketua ini ketika ada temuan-temuan yang dinilai dalam tanda petik nyeleneh yang dilakukan oleh penyelenggara di Subang menjelang pemilu, apa yang akan dilakukan? Yang pertama saya sampaikan kepada kantor untuk membuat bukti-bukti, apa bersifat foto, rekaman, atau lain-lain yang bersifat ke dalam satu pembuktian, baik camat atau kepala desa, maupun bupati dan ASN yang lain, ataupun polisi, ataupun tentara, kan begitu. Ternyata ini bukan sebuah isu barangkali ya. Sebelumnya kan mencuat isu-isu para camat di beberapa kecamatan yang mengkondisikan. Ternyata benar menurut. Karena banyaknya yang laporan ke saya, tidak 1-2 orang. Bahkan tadi siang saya menerima 3 orang dari daerah yang berbeda yang mengatakan bahwa ada aparatur pemerintah yang telah dikondisikan oleh atasannya. Selama ini ketika ada temuan, sudahkah koordinasi dengan atau pelaporan resmi dengan ke Bawaslu? Kita belum secara formal lagi mengumpulkan bukti-bukti. Lagi mengumpulkan data dan bukti sebagai laporan yang otentik, sehingga tidak terjadi fitnah, kan begitu. Yang sering dilaporkan oleh kader ketua di lapangan di kecamatan mana kira-kira?
Seluruh loh, Pak. Seluruh, rata. Seluruh. Jadi laporan kepada saya bahwa Bupati sekarang, Pak Imran, itu mencoba mengumpulkan para camat untuk diarahkan kepada satu pilihan tertentu. Ya. Termasuk Yang kedua, termasuk pileg, di pileg juga begitu mengarahkan. Oh tidak. Enggak, Pileg cuma tidak di terbawa Pilpres ke dalam saja. hal itu. Iya, ini soal Pilpres Ya, ya. Pilpres. Ini kita bicara soal Ya. Pilpres. Ya. Yang kedua, adanya kepala desa yang dipanggil khusus oleh seseorang, saya tidak sebutkan namanya ya, pasti merasa yang itu kan. Dan kepala desa itu kan saya kenal, kan? Ya. Banyak kenal kan. Ya. Dan dia mengatakan bahwa dia diberi uang 1 juta sebagai Operasional untuk mensukseskan paslon tertentu. Untuk membersihkan paslon tertentu dan dalam rangka kampanye mungkin di Rawaneli. Nah sehingga mengundang saya kan tidak apa namanya ya, tidak enak. Tidak enak. Loh. Karena sekian banyak yang laporan menimbulkan kegelisahan. Dan saya kalau sudah terbukti akan diangkat ke permukaan. Biar viral seluruh Indonesia. Ya. Karena Dadang harus tahu. Ya. PDI Perjuangan itu dalam pemilihan sekarang itu kita dimonitoring. Dimonitoring kemana langkah ketua DPC, kemana langkah para kader dan struktural lainnya. Sehingga apapun yang dilakukan oleh kami, dalam hal ini struktur PDI Perjuangan, DPP tahu. DPP tahu. Jadi DPP ini tentu menunggu laporan kami. Ya. Tapi kami belum laporkan karena masih mengumpulkan data-data dan bukti-bukti. Betul. Tapi yang jelas, apapun strategi atau jurus-jurus teror dari PJ Bupati dalam ini yang terindikasi memobilisasi ASN ke bawah berikut kepada desa untuk memenangkan paslon tertentu, optimiskah Pak Ketua bahwa paslon 03 di Subang tetap tidak akan berdampak dengan gerakan-gerakan itu atau seperti apa? Ya, kalau aparat sudah terjudal, apalagi camat, para kepala desa, ya kita ngeri lah. Karena beliau-beliau ini punya wilayah. Dia punya RW, dia punya RT. RT kan tentu akan diikuti oleh rakyatnya. Kan begitu. Nah sehingga dengan isu ini ya saya ini mulai bergetar ini. Waduh bahaya ini. Kalau lurah dan camat tidak netral, apa yang dilakukan oleh kami selama ini bisa jobar dong. Ya, jobar dong. Artinya bahwa ketidakadilan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Subang ya ini akan membawa dampak terhadap upaya-upaya yang telah dilakukan oleh kami turun ke bawah. Di sisi lain, kita tidak apa sih namanya, tidak munafik. Bahkan kader-kader saya melaporkan bendera saja tidak utuh. Sorenya bendera dipasang, besoknya sudah tidak ada. Seperti itu kejadiannya. Seperti itu. Tapi kan saya suruh buktikan. Nah dia aduh ini Pak Ketua, kalau saya buktikan mungkin itu malam hari ya atau apa, nggak tahu. Kau tunggu dia. Buktikan apakah dengan foto atau dengan video. Atau mungkin kan gini Ketua, tidak semuanya. Kalau secara pribadi tidak membawa sebuah jaket kepala desa bisa katakan. Jadi di sini pun para kepala desa juga sebelum-sebelumnya berteriak, kenapa kami jadi sasaran? Sementara presiden juga boleh dong kampanye, ada regulasinya, tapi kenapa kepala desa tidak diperbolehkan untuk kampanye? Kalau wacana tentang bolehnya presiden kampanye, itu saya rasa dia belum membaca soal Undang-Undang Nomor 7 itu. Masa presiden boleh, ASN tidak boleh? Ini kan menyalahi menurut saya. Saya berpatokan kepada peraturan dan perundangan yang ada. Bahwa seluruh pemerintah, alat negara, ASN dalam hal ini, tetap menurut saya harus netral.
Harus netral. Artinya bahwa apa yang dikatakan presiden itu tidak harus diikuti karena belum sah, masih kontradiktif di atasnya. Kan begitu. Ya. Sesuatu yang masih kontradiktif belum mendapat legitimasi yang kuat. Ya, atau pengesahan yang kuat, artinya dalam pembahasan. Kan seperti itu. Sehingga baik lurah maupun camat ya, yang coba-coba mempengaruhi kan terhadap pilihan-pilihan tertentu yang mengakibatkan ketidaknetralan adalah salah satu bentuk pelanggaran. Jelas. Ya. Dan ini harus dilaporkan. Oke. Kemudian ini masih hangat dalam telinga Ketua. Ketika ternyata Haji Rohimat akhirnya menyerahkan KTA nih. Ya, gitu ya. Menyerahkan KTA ke sekretariat PDIP. Artinya dia sudah resmi keluar. Nah, sikap Ketua gimana nih? Ya, artinya Rohimat sudah secara jujur ya. Ya, walaupun secara etika memang terlambat ya. Coba kalau misalnya seperti Bang Ara, sebelum gerak tuh dia menyerahkan dulu. Bahkan ada alasan-alasan toh. Saya pun tidak akan komentar karena itu hak. Tapi kalau masih pegang kartu anggota PDIP terus langsung ngomong kampanye pihak lain, ya kayak apa? Coba secara pribadi dia dadang dengan saya. Anggota dadang masih pegang anggota, masih status formal di sini, terus keluar tiba-tiba kan jadi, tidak etis itu. Jadi idealnya serahkan dulu. Dengan diserahkannya KTP kepada kami menurut laporan Ketua Sekretaris dari Epic bahwa Rohimat bukan lagi warga PDI Perjuangan. Boleh tuh mau kampanye setiap hari, setiap setengah jam sekali itu ya. Soal itu masalah nggak masalah, saya nggak akan ngomong. Tapi itu hak beliau. Nah, tapi kalau sebelumnya ya harus ngomong saya. Iya nggak? Saat itu Ketua apakah ditelepon oleh Pak Haji Rohimat nggak? Enggak. Misalkan Ketua saya menyerahkan KTA nih. Wah, nggak ada. Nggak ada. Rohimat tidak melakukan itu, saya juga nggak ngerti. Oh, jadi ke sekretariat itu ketemu dengan sekretariat dan di sekretariat itu bengong. Ada laporan kan dari sekretariat ya? Ketua nggak? Ada. Ada laporan dan sambil membawa kartu. Iya. Sekiranya kalau Ketua ada di sekretariat, Pak Rohimat ada, apa yang akan disampaikan Pak Ketua? Ya kan, saya akan tanya. Saya akan tanya, kenapa sih Pak Rohimat tiba-tiba keluar? Kan gitu. Saya tidak diberitahu apa-apa. Kan saya juga ketua. SK saya kan masih ada. Ketua partai. Kenapa langsung pindah? Pasti saya tanya begitu. Kan beliau nanti bisa alasan. Kalau masuk di akal ya beres. Tidak masuk di akal, ya makin banyak perdebatannya nanti. Nah, gitu. Mungkin menghindari kebanyakan kan kemarin kan saya dengar bahwa dia mengikuti mengikuti Jokowi karena pembangunan ini harus berkelanjutan kata dia gitu kan. Itu alasannya kan. Emangnya dengan Ganjar tidak berkelanjutan gimana? Dia tahu nggak visi misinya Ganjar dengan memudahkan mekanisme bantuan sosial saja dengan KTP Sakti itu sudah kelanjutan yang makin disimpulkan. Jadi alasannya yang rasional dong. Ya harusnya. Apa yang disampaikan Ketua nih ke Pak Haji Rohimat sesaat setelah tahu bahwa Haji Rohimat ini menyerahkan KTA? Apa yang akan disampaikan? Enggak lah. Apa yang disampaikan yang penting sekarang Pak Rohimat sudah mundur dari PDI Perjuangan. Artinya PDI tidak lagi keberatan bahwa Pak Rohimat mau kampanye di mana, berapa menit sekali, silahkan. Karena bukan lagi anggota PDI Perjuangan. Kemudian apa yang Ketua sampaikan nih terkait masalah tadi adanya dugaan-dugaan ketidaknetralan nih para penyelenggara negara di Subang, terutama PJ Bupati, para camat, para kades. Apa yang perlu disampaikan Ketua nih? Kemudian terhadap para kader pun seperti apa? Silakan. Pertama, saya menghimbau kepada seluruh ASN yang ada di lingkup Kabupaten Subang ini, baik dari para pejabat tingkat tinggi sampai ke bawah, untuk
tidak membuat keruh suasana dalam arti memihak kepada salah satu paslon. Apalagi terang-terangan ya. Itu yang pertama ya. Yang kedua, diamlah. Laksanakan tugas pokok fungsi dia sebagai pegawai negara, pegawai rakyat. Karena yang dipilih ini juga bukan siapa-siapa. Rakyat juga yang memilih, dan para calon dari mulai nomor 1, 2, dan 3 adalah orang-orang terpilih di Indonesia. Sehingga kepada para ASN, jangan coba-coba membuat ketidaknetralan. Kalau itu terjadi, saya tidak tinggal diam. Ya, saya tidak tinggal diam sekali lagi. Saya akan tindak lanjuti sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku. Demikian juga Pak Bupati yang sekarang. Terhadap PJ Bupati nih. Kalau isu itu memang benar, ini sedang terus dilakukan penyelidikan oleh saya. Mengumpulkan para camat, itu tindakan mengumpulkan para camat dalam arti mengarahkan kepada satu pilihan politik dalam hal ini. Saya juga akan menindaklanjuti itu. Kan begitu. Oke, siap. Ya nggak? Ya. Iyalah. Kepada kader nih. Satu lagi kepada kader. Kepada para kader, semua harus waspada. Di mana ada ASN yang berpihak, cepat laporkan, tapi dengan bukti-bukti. Ya. Jangan katanya-katanya. Jangan katanya. Jangan hanya sungut. Ya. Tapi dengan bukti, apakah itu foto, apakah itu video, dan bukti-bukti lain yang menunjang terhadap data pembuktian. Sehingga kami dapat menindaklanjuti. Kembali ke Bawaslu sendiri, nih gimana? Itu sangat. Himbauan ke Bawaslu gimana? Pada Bawaslu juga tidak harus berat sebelah. Ya, misalnya ada pelanggaran di sini, ditindak. Yang di sini enggak. Ya, itu bukan Bawaslu itu. Terutama fokus kepada adanya isu ketidaknetralan ASN, Kades, yang tadi sebutan ketua barangkali gitu ya. Iya. Jadi fokus ke sana gitu ya. Saya kan setelah mendapat laporan dari Rawalele, adanya para kepala desa yang dikumpulkan itu, saya menemui Bawaslu. Salah seorang Bawaslu, saya tidak sebut namanya ya. Kau berani nggak tuh? Sempat panggil, itu. Panggil, berani nggak? Dari Bawaslu tuh. Ya saya tidak tahu. Iya, ini saya laporan apa sih namanya? Laporan sementara. Karena lihat di kondisi di depan mata itu ya. Artinya dilaporkan ke Bawaslu itu. Juga, kan masa saya harus mengatakan bahwa yang laporannya juga kepala desa ke saya. Kan para kepala desa banyak teman. Banyak teman saya. Kalau di utara itu banyak mantan murid-murid saya sekolah dulu. Pastilah dia akan memberikannya sebenarnya ke kita. Kata pihak. Tapi Bawaslu-nya malah ngahulang. Malah ngahulang. Ayo lakukan itu. Jangan persoalan yang kecil dibesar-besarkan. Ini yang dikumpulkan saja kok tidak ditindak. Ayo, jantan itu Bawaslu. Ya, nanti saya diskusikan dulu Pak. Ini kan di sana aja gimana ya Bawaslu. Jadi perlu keberanian menangani masalah-masalah yang dilakukan pelanggarannya oleh orang-orang yang berkompeten soal apa namanya, katakanlah orang-orang gedean lah, orang-orang berpengaruh lah. Ini namanya kan, kalau Bawaslu diam aja kan saya sebut kawan siapa. Oke. Ketua, mudah-mudahan apa yang disampaikan Ketua ini merupakan sebuah warning terhadap para penyelenggara, para pelaksana pemilu, supaya benar-benar berjalan dengan semua aparatur dan kondusif, aman, lancar, sesuai apa yang kita harapkan bersama oleh semua komponen masyarakat. Benar gitu ya? Iya. Jadi artinya begini, closingnya ya. Pertama, bahwa bikinlah Subang menjadi daerah kondusivitas. Karena di setiap pilpres pun tidak ada kejadian yang membuat viral. Dan yang kedua, para ASN profesional, bahwa dia punya tupoksi tersendiri. Biarlah rakyat yang
demokrasi secara penuh. Ya. Yang ini rakyatnya, yang ini rakyatnya. Ya. Saya pun rakyatnya. Ya gitu kan. Yang ketiganya, berikanlah pembinaan atau katakanlah arahan kepada rakyat edukasi agar memilih pemimpin yang akan dibawa ke dalam 5 tahun yang akan datang, ya, dalam hal ini presiden nih, saya bicara presiden, ya, yang menurut rasional hatinya ini yang paling benar, ini yang paling bagus untuk memimpin negara kesatuan Republik Indonesia. Oke, siap, cukup ya? Ya, terima kasih. Oke, demikian pemirsa Metro Bane dimanapun Anda berada. Ya. Kita ketemu kembali di segmen yang lain bersama podcast Hong Siap. Hong Siap. Ya, oke. Terima kasih. Oke, siap.